Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang master budget. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilo Yuninilam Puspita Dewi. Di sini saya sebagai moderator dan akan menjelaskan pengertian master budget. Selanjutnya, Mia Tiara akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan tipe-tipe master budget. Selanjutnya, Mega Swardina akan menjelaskan komponen-komponen dalam master budget. Dan terakhir, Febri Prasanti akan menjelaskan penyusunan master budget dan akan memberikan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian master budget. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perusahaan menyusun anggaran induk yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran performa neraca. Master budget adalah ringkasan dari proyek finansial dari semua budget perusahaan yang membantu manajemen menggambarkan rencana operasi dan finansial perusahaan untuk periode tertentu. Ini semua sudah termasuk bentuk laporan keuangan perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa anggaran induk atau master budget adalah serangkaian anggaran komprehensif yang mendetail dan meliputi semua tahapan dari sebuah organisasi yang dioperasikan untuk jangka waktu tertentu. Baik, saya Ketut Mia Tiara Triana Dewi Doni Tirtayasa akan menjelaskan mengenai master budget. Jenis-jenis master budget ada dua, yaitu anggaran konvensional dan zero base budget. Yang pertama, anggaran konvensional. Anggaran konvensional merupakan sebuah rencana keunggulan yang didasarkan pada anggaran yang mendahuluinya. Hasil dari pelaksanaan anggaran kemudian dikoreksi dengan menambah atau mengurangi dan dijadikan anggaran baru untuk dilaksanakan di dalam periode berikutnya. Anggaran konvensional dapat dimodifikasi dengan cara menambahkan harapan-harapan di masa terhadap anggaran yang sudah direvisi. Tujuannya untuk menentukan arah pertumbuhan dari perusahaan di masa yang akan datang. Oke, yang kedua ada zero based budget. Zero based budget atau disingkat dengan ZBB dibuat berdasarkan anggapan bahwa semua kegiatan yang akan dilakukan dimulai dari nol. Saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe master budget. Tipe-tipe master budget ada 3. Yang pertama, selling budget. Selling budget merupakan tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan pengawasan, di mana anggaran ini mengawasi suatu instansi secara tidak langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan. Pemberian secara tidak langsung dengan membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlahnya terbatas. Kedua ada line item budget. Line item budget itu menggolongkan pengeluaran yang berdasarkan jenisnya, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan jumlah totalnya. Yang ketiga ada performance and program budget. Performance and program budget itu berguna untuk memspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program dengan cara memisahkan pengeluaran dan berdasar fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasar jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan, atau berdasar sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya pemakaian. Para administrator dan para anggota legislatif bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun pengawasan
dari luar. Nama saya Kadek Mega Suarlina, NIM 18011076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen dalam master budget. Anggaran induk atau master budget ini terdiri dari banyak anggaran terpisah atau jadwal yang saling bergantung yang terdiri dari anggaran operasional. Anggaran operasional atau operational budget adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, dan kelompok konsumen atau kelompok wiraniaga. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran. Anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Anggaran biaya terukur dirancang untuk mengukur efisiensi dan manajer operasional memikul tanggung jawab penuh atas tercapainya sasaran yang dianggarkan. Sedangkan biaya diskresioner tidak merancang untuk mengukur efisiensi dan penyusunan anggaran. Bertanggung jawab untuk membelanjakan jumlah yang telah ditetapkan. Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah menjadi: anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran biaya overhead adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup anggaran biaya bahan penolong, anggaran tenaga kerja penolong, anggaran biaya pabrik, dan lain-lain. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administratif di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini mencakup anggaran biaya listrik, air, telepon, gaji, biaya bunga, dan lain-lain. Anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Karena itu, anggaran laba dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi, alat pengacak angket tentang efisiensi biaya yang dianggarkan, membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung, kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febri Prasanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan master budget. Alternatif pertama, besarnya penjualan tersebut ditentukan besarnya produksi. Ini berarti bahwa berapa jumlah penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh beberapa jumlah barang yang mampu diproduksi perusahaan selama periode tersebut. Yang kedua yaitu alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Hal ini berarti bahwa jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh beberapa jumlah barang yang mampu dijual
atau dipasarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa apabila alternatif pertama yang terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget unit yang akan diproduksi lebih awal daripada budget penjualan. Sebab budget penjualan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget unit yang akan diproduksi tersebut. Yang keempat yaitu sebaliknya, apabila alternatif kedua terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget penjualan lebih awal dari budget unit yang akan diproduksi. Sebab budget unit yang akan diproduksi akan meningkatkan apa yang direncanakan dalam budget penjualan tersebut. Dari paparan materi di atas yang saya jelaskan, teman saya jelaskan, di sini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perusahaan menyusun anggaran induk yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas nama anggaran penjualan sampai anggaran laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran raca dan anggaran raca. Perusahaan umum menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan setiap tahunnya. Anggaran induk ini terdiri dari banyak anggaran terpisah atau jadwal yang saling bergantung yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.